Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Market Opening. Pemerintah akan menyalurkan dana penyertaan modal negara atau PMN kepada 4 badan usaha milik negara sebesar 32 triliun rupiah. Meski demikian, pemerintah memastikan tidak akan ada penambahan dari anggaran belanja tahun 2021. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan berencana untuk menyalurkan dana penyertaan modal negara atau PMN kepada 4 badan usaha milik negara sebesar 32 triliun rupiah pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan meski ada tambahan di periode tahun berjalan, pemerintah memastikan tidak akan ada penambahan anggaran belanja di tahun 2021. Sebab suntikan dana PMN kepada BUMN yang melaksanakan tugas negara tersebut berasal dari cadangan dana program pemulihan ekonomi nasional tahun ini. Dana PMN tersebut akan disalurkan mulai periode semester 2 tahun ini. Kalau utama karya terutama untuk jalan Trans Sumatera. Mungkin kalau bapak-bapak dan ibu para anggota yang dari Sumatera bisa merasakan dari Lampung hingga sampai ke Palembang dengan jalan tol, dan bahkan yang di utara yaitu Kuala Tanjung, Parapat, Sigli, Banda Aceh, Lubuk Linggau, Bengkulu sepanjang 666 km. 666 km dengan jumlah tenaga kerja yang terserap. Kami akan terus meminta Menteri BUMN melakukan review terhadap costingnya, dan tentu kita akan menggunakan BUMN ini sebijaksana mungkin. Adapun keempat BUMN tersebut meliputi PT Hutama Karya Persero sebesar 9 triliun rupiah yang akan digunakan untuk melanjutkan penyelesaian 4 ruas tol Trans Sumatera, yaitu Medan Banjai, Banjai Langsa, Pekanbaru Dubai, dan Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat. Kemudian PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT sebesar 7,9 triliun rupiah untuk menyelesaikan pembangunan 7 ruas JTTF, divestasi ruas tol potensial untuk mengurangi beban utang, dan 8 STIM aktivitas penyelamatan. Berikutnya PT Lembaga Pembiayaan Indonesia atau Indonesia Investment Authority atau INA sebesar 15 triliun rupiah guna optimalisasi nilai investasi dengan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan foreign direct investment, dan estafet financing berbagai proyek infrastruktur antara lain jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Dan yang terakhir, Badan Bank Tanah 1 triliun rupiah sebagai kebutuhan modal awal badan yang dibentuk setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lantas, apakah penyaluran dana PMN yang diberikan juga kepada BUMN Karya bisa menjadi sentimen pergerakan saham emiten BUMN Karya? Simak ulasan selengkapnya sesaat lagi. Untuk membahasnya pemirsa sudah terhubung bersama kami melalui line Zoom pada pagi hari ini Mas Reza Priyambada. Langsung saja kita akan sapa, beliau ini praktisi pasar modal. Selamat pagi Mas Reza. Halo, selamat pagi Mbak Prisa, selamat pagi IDX Channel. Kabar yang baik ya? Baik Mbak, sehat selalu Mbak. Sehat selalu. IDX Channel Mbak. Pemirsa juga di rumah ya. Mas Reza, informasi yang menarik dan sudah digaungkan dari pekan lalu sebenarnya ya mengenai suntikan dana untuk perusahaan-perusahaan BUMN khususnya BUMN Karya. Tapi tampaknya belum terlalu direspon oleh market. Menurut Anda semenarik apa sentimen ini? Iya, jadi gini Mbak, kalau kita lihat dari sentimen yang ada memang cukup menarik ya gitu, bahwa dengan adanya skema PNM ini nantinya kan pemerintah akan memberikan pendanaannya kepada para emiten konstruksi ini, sehingga dari dana yang disalurkan tersebut emiten konstruksi ini bisa menggerakkan atau katakanlah bisa mengoperasikan sejumlah proyek infrastruktur gitu. Nah, tapi di sisi lain seperti yang tadi Mbak Prisa katakan, kenapa tidak menarik atau katakanlah belum direspon positif oleh pasar, karena pasar masih menantikan gitu. Sebenarnya skema dari skema dari penyalurnya itu seperti apa gitu. Karena kalau kita lihat dari sebelumnya kan juga kurang lebih hampir sama Mbak gitu. Rencananya pemerintah akan menyalurkan dana PNM, tapi di sisi lain ternyata malah emiten konstruksi malah diharuskan untuk berinvestasi di proyek infrastruktur tersebut gitu. Sehingga ya akhirnya dana PNM tidak sepenuhnya digunakan, dan
malah menggunakan dana internal dari emiten konstruksi gitu. Itulah kenapa yang menyebabkan sejumlah emiten konstruksi mengalami kesulitan cash flow gitu. Dan kalau kita lihat dari cash flow operasionalnya itu justru mengalami negatif gitu. Karena apa? Karena tadi mereka diharuskan untuk ikut berinvestasi sehingga mereka menggunakan dana internalnya mereka gitu. Nah, bagi emiten konstruksi yang dana internalnya kurang, tentu akan menerbitkan dari pendanaan eksternal gitu. Ada yang menerbitkan obligasi dan lain sebagainya gitu, Mbak. Oke, lebih ke skemanya seperti apa? Akan menarik kalau langsung disuntikan begitu ya dananya, tapi tidak Betul. menggunakan dana yang dimiliki oleh perusahaan BUMN tersebut terlebih dahulu. Betul, Mbak. Oke, tapi kalau kita lihat ya dari sentimen ini pergerakan saham-saham seperti Waskita Karya, Wijaya Karya, PTPP, dan juga Adikarya rata-rata masih tertekan secara harian dan juga mingguan. Tapi yang menarik adalah aksi beli asing selama 1 minggu terakhir ini sudah positif, kecuali untuk Wijaya Karya yang masih mencatatkan net sell 1 minggu di kisaran 8,6 miliar tampaknya ya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang kalau dilihat dari tren sejumlah emiten karya ya, di sini saya melihat misalkan seperti PTPP yang saat ini berada di posisi 845 ya, terus kemudian WSKT yang saat ini berada di posisi 850 ya, terus kemudian Wika yang saat ini menjadi saham yang mengalami penurunan hingga 980 itu sebenarnya masih menjadi sentimen negatif ya di pelaku pasar ya gitu. Walaupun mungkin kalau tadi Mbak katakan asing mencatatkan net buy, tapi di sisi lain pelaku net buy yang terjadi itu mungkin tidak belum terlalu masif gitu seperti Mbak. Itu yang kita lihat ya, sehingga meski terjadi net buy tapi harga saham itu masih mengalami penurunan seperti itu, Mbak. Apakah nantinya ketika net buy-nya sudah masif baru kita ikutan, kita akan terlambat, atau menurut Mas Reza memang lebih baik strateginya tunggu dulu net buy asing sudah masif baru kita ikut melakukan pembelian? Iya, sebenarnya kalau di level saat ini ya kita sebenarnya belum bisa kita katakan bahwa apakah level ini sudah level yang cukup layak untuk kita masuk di emiten konstruksi atau belum ya gitu. Karena bisa saja misalkan seperti Wika yang saat ini di level 980 bisa saja belum adanya kejelasan itu bisa membuat harga sahamnya kembali mengalami penurunan misalkan ke 900 gitu. Nah, tapi bisa juga ketika nanti ada kejelasan dari skema PNM tersebut, terus kemudian nantinya katakanlah misalkan kita melakukan evaluasi ulang terhadap Wika, yang mana dari dana PNM itu bisa memberikan benefit yang baik bagi Wika, bisa saja harga sahamnya tidak jadi turun ke 900, tapi mungkin secara valuasi bisa mengalami peningkatan sampai ke 1050 misalkan seperti itu. Nah, itu kan juga akan menjadi pertimbangan bagi pelaku pasar gitu. Jadi saya pikir untuk saat ini kita lebih memilih untuk wait and see dulu itu, mencermati bagaimana kejelasan dari dana PNM tersebut. Kecuali kalau memang pelaku pasar ingin sedikit berspekulatif ya gitu, dengan belum adanya kejelasan, tapi mungkin melakukan cicil beli gitu di level rendah saat ini, itu bisa saja dimungkinkan seperti itu. Baik, lebih baik wait and see, menunggu terlebih dahulu daripada buru-buru nantinya amsyong gitu ya. Tapi bagi yang memang sudah benar-benar tertarik, bisa melakukan pembelian secara bertahap ya, karena masih ada kemungkinan saham-saham BUMN Karya ini mengalami pelemahan. Iya, itu yang kita lihat, Mbak, ya itu. Karena kalau kita lihat seperti tadi misalkan seperti Wika tadi kan itu. Kita mungkin sebelumnya mungkin pada saat di level 1250 mungkin bisa kita katakan itu sudah murah gitu. Karena apa? Karena sebelumnya waktu di awal tahun masih berada di level 2200-an seperti itu kan. Tapi ternyata kan pada saat menyentuh level 1250 harga sahamnya kembali mengalami penurunan
penurunan gitu. Nah ini yang harus kita lihat sentimen apa yang kira-kira bisa membuat harga saham-saham dari konstruksi ini mengalami kenaikan. Itu yang kita harus pertimbangkan gitu, Mbak. Oke, dan suntikan dana dari PNM ini belum mampu mendobrak kenaikan ya? Ya, saya pikir belum ya gitu. Walaupun mungkin di sejumlah proyek itu masih terus berjalan ya. Tapi kan ini sebenarnya proyek yang apa ya namanya roll over dari yang sebelumnya gitu. Jadi belum ada proyek baru yang terus terang bisa memberikan benefit lebih terhadap emiten konstruksi gitu. Bahkan misalkan seperti Waskita saja kan saat ini juga masih berkutat mencari pendanaan dengan cara menjual sejumlah ruas tolnya gitu. Nah ini juga ada semacam pembicaraan menarik di sejumlah analis gitu. Bahkan ada beberapa analis yang ketika kita berdiskusi mempertanyakan gitu. Ini Waskita ini sebenarnya emiten konstruksi atau emiten jualan ruas tol gitu. Nah ini kan jadi semacam pembicaraan yang tidak enak kan gitu. Walaupun kita sebenarnya masih berharap Waskita ini bisa meningkatkan value company-nya dari sejumlah proyek-proyek yang ditangani. Oke, tunggu dulu ya karena masih banyak persoalan di emiten-emiten berbasis konstruksi BUMN. Kalau gitu bagaimana dengan yang swasta? Kemarin ACST kan melonjak 25%, ARA setelah ada informasi juga seiring dengan private placement. Nanti akan kita bahas, kita jeda terlebih dahulu, Mas Reza. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.